Halo semuanya, nama saya Alvin. Dan saya Lucy. Kita udah menikah selama 6 tahun dan lebih beberapa bulan. Saat ini kita masih berduaan aja, belum ada anak, so it's fun. But we have all the time in the world to fight, tapi juga untuk resolve konflik kita, ya nggak, Beb? Iya, kurang lebih begitu. Nah, kalau ditanyain masalah yang terus berulang nih, kebetulan love language aku itu act of service sama gift. Nah, sedangkan si Alvin tuh bukan itu gitu. Jadi masalah-masalah itu tuh munculnya di sekitar situ. Karena kita punya love language yang berbeda. Nah, aku dibesarkan di keluarga yang sering terima oleh-oleh, terus suka kasih-kasih gitu. Jadi itu kebawa di kebiasaan kita married. Jadi kebetulan masalahnya muncul waktu kita honeymoon ya, Bib. Jadi waktu honeymoon tuh si Alvin mikirnya, oke, honeymoon tuh waktu untuk berdua, quality time. Nah, sedangkan aku kayak bisa sibuk pergi-pergi mikirin, oh nih mau oleh-oleh siapa aja ya nih gitu. Jadi kita ributnya lumayan intens dan pulang dari honeymoon ternyata sering kejadian juga gitu. Jadi akhirnya kita kayak mikir, oh ya ini kayaknya dalam hal memberi nggak memberi ini lumayan sedikit mengganggu. Kalau aku kan orangnya suka quality time, karena aku dari dulu, dari kecil, keluargaku, papa mamaku emang kita paling suka spend waktu cuman keluarga inti, which is my mom, my dad, me, and my older sister. Jadi kita dari dulu sukanya berempat, but I cherish this exclusiveness gitu, karena aku really treasure our time together. Nah, pas ketemu sama Lucy nih, kalau aku nih ya, kalau pas ketemu sama Lucy, Lucy ini sukanya sama temen, sama keluarga besar. Not that aku ada apa-apa sama temennya atau keluarga besar dia. I love her family so much. Aku deket banget sama cicinya, sama adik-adiknya, sama papa-papanya, semua deket. Cuman untuk kayak certain occasion, aku seneng kita tuh berdua. Nah, Lucy itu enggak. Lucy itu lebih suka involve a lot of people, rame-rame. Keluarga besarnya, sepupu-sepupunya, semua tuh selalu rame-rame. Jadi waktu pertama kali aku married, ya udah, terus kayak mau nggak mau, loh kok selalu rame-rame ya? Which is sekarang, setelah 6 tahun kita married, aku udah terbiasa banget gitu. Cuman awal-awal, wow, kayak nggak terbiasa banget. Karena aku tuh nggak suka terima tamu, nggak suka nge-host di rumah. Sukanya tuh pokoknya keluarga inti aja deh, sukanya berdua aja deh. Tapi karena aku harus sama Lucy, yang Lucy kayak begini, ya mau nggak mau, jadinya harus bisa menyesuaikan diri lah ya. Kalau aku gimana menyikapi konfliknya si Alvin itu, jadi aku sekarang udah ngerti isi tankinya Alvin itu harus spend time sama dia berdua. Jadinya aku misalnya lagi mau ngapa-ngapain lebih aware, oh ya udahlah harus berdua dulu sama Alvin. Yuk Beb, ngapain yuk nonton berdua, atau sekarang lagi nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah yuk ngapain jalan pagi berdua dulu gitu. Pokoknya apa-apa harus berdua dulu gitu. Amazingly, dengan kita saling kayak berbuat saling ngalah kayak gitu, kayak Lucy nih sering ngalah kan, kamu tiba-tiba sering kayak, ya udah Beb kita, yeah right, ya udah, kayak kamu sering banget kayak tiba-tiba, ayo Beb sepedaan berdua apa, aku tuh jadi lebih kayak, oh iya ya Lucy udah sering ngalah gitu, jadi aku kayak malah sering-sering, ayo Beb yuk hangout sama sepupumu yuk, ayo Beb yuk hangout yuk sama ini, jadi kayak trust me, kalau kita berduanya tuh malah saling memaksakan kehendak kita atau memaksakan keinginan kita, malah nggak ketemu. Tapi pada saat kita saling mengalah nih, malah anehnya the other couple, jadi sungkan. Kamu juga sungkan kan? Jadi sungkan kadang-kadang, terus kamu juga, ya udahlah kali ini trip ini nggak usah beli-beli. Ya kan, kamu juga sungkan kan? Padahal aku yang udah nyuruh-nyuruh kamu. Jadi basically mengalah itu sesuatu yang bukan kalah gitu ya. Mengalah bukan untuk kalah, tapi malah dalam hal ini malah kita malah jadi lebih strong. Nah, izinkan saya mengklarify apa yang dia barusan ngomong. Apa nih? Actually gini, kalau dalam pernikahanku, dalam semua relationship lah, menurut aku yang paling penting itu adalah komunikasi. Nah, tapi mungkin dulu aku belum sedewasa sekarang, 6 tahun yang lalu, cara aku mengkomunikasikan hal ke dia, itu caranya nggak baik. Gitu. Dan aku percaya, maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Walaupun aku punya maksud yang baik nih, aku mau mengkomunikasikan ke dia, dianggap ngajak ribut. Kalau aku orangnya nggak bisa mendem. Jadi misalnya aku berasa sesuatu, Beb, I need to talk to you. I need to talk to you itu adalah sebuah ekspresi bahwa aku nih, I want to fix things up
Dan aku pingin ngajak kamu ngomong tentang hal ini, bukan ngajak ribut. Hal yang lumayan krusial tuh mungkin mengalah kali ya. Jadi dalam hubungan kita ngalah itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita salah, tapi dengan mengalah itu kita itu buat hubungan ini jadi lebih oke, lebih enak buat berduanya. Jadi misalnya suami itu pengennya dibeginiin gitu, kita jangan selalu utamain, oh aku maunya begini, gini terus. Tapi tiap kali berantem itu, aku tuh selalu punya pikiran, ngapain sih tiap kali kecil-kecil aja ngajak ribut gitu. Terus dia tuh selalu ingetin aku gitu, tiap kali kita ngobrol itu bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Oh kali ini I'm right and you are wrong gitu. Enggak, tapi dia setiap kali berantem tuh dia ngomong enggak, aku tuh enggak cari siapa kali ini kamu salah atau benar. Tapi lebih ke arah, yuk let's make this relationship better gitu. Jadi lewat pertengkaran ini kita ngerti, oh posisiku tuh maksudku begini, maksud dia begini. Jadi tiap kali berantem aku tambah sayang sama dia. Soalnya ternyata dia itu enggak isinya kayak nyala-nyalain atau kayak cari siapa yang benar. Tapi dia tuh kayak ayo kita berdua itu sama-sama berubah jadi lebih baik gitu. Tapi kita harus belajar lah ngerti selanya suami gitu. Jadi suaminya gimana sukanya dibeginiin, let's prioritize him dulu over yang lainnya gitu. Jadi yang aku belajarin sih itu sih. All that being said, dengan segala kekurangan kita, dengan segala konflik yang kita miliki, I can say that I have the best wife in the world. Kalau aku harus nikah lagi, aku nggak akan pilih orang lain. Ya iyalah. I will always love you dengan segala kekuranganmu dan dengan segala kekuranganku. I love you, babe. Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam semuanya. Welcome again dalam acara Marriage Check Up yang kedua yang kita lakukan selama 5 bulan ini. Nggak kerasa masa-masa pandemik ini sudah 5 bulan kita alami bersama-sama. Dan tentunya doa saya adalah kita semua dalam keadaan sehat dan terlebih penting lagi kita juga dalam keadaan waras. Karena seringkali miskomunikasi terjadi, ketegangan terjadi, bahkan konflik. Karena kita dalam tekanan, banyak hal yang kita perlu perbaiki di dalam kehidupan kita. Sehingga saya berdoa hari ini adalah tempat di mana kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Topiknya hari ini adalah tentang komunikasi. Kita akan sama-sama belajar dan kita juga akan ada tanya jawab. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 24 ayat 3-4 bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Kalau kehidupan rumah tangga kita, pernikahan kita diibaratkan seperti membangun sebuah rumah, kita memerlukan hikmat, kita memerlukan kepandaian, kita perlu pengertian. Karena dengan pengertian, kamar-kamar akan diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik. Through skillful and godly wisdom, a house, a life, a home, a family is built. And by understanding, it is established on a sound, good foundation. And by knowledge, its rooms are filled with all precious and pleasant riches. Doa saya hari ini, kita belajar firman Tuhan, kita diperlengkapi dengan godly wisdom, kita diperlengkapi dengan understanding and knowledge, supaya kehidupan pernikahan kita menjadi lebih sehat lagi. I don't know about you, tapi saat kita di rumah terus beberapa bulan ini, kita mulai melihat kerusakan-kerusakan yang kita kurang perhatikan sebelumnya. Yeah. Ada kerusakan yang kita milih untuk mengabaikan karena kita males deal with it. Yes. Nanti aja deh. Yeah. Misalnya kita udah lama tahu shower di kamar mandi kita dan kamar mandi anak-anak kurang kenceng airnya. Kita udah pernah panggil tukang umum langganan to try to fix it, tapi tidak ada hasilnya. Yeah. Akhirnya during this pandemic kita memutuskan untuk memanggil the expert, tukang ledeng gitu ya. He came once and fixed the problem immediately. Dan sejak itu shower kita berfungsi the way it should. Dan anak-anak sempat bilang, oh ternyata ini masih bisa di fix ya. Tahu gitu we should have fixed it sooner so we can enjoy it sooner. Yeah. Ada juga kerusakan yang mungkin terlewat gara-gara kita sama-sama sibuk. Yeah. Contohnya kita sudah notice cermin kita di dining room banyak bercak-bercak coklat dan wooden frame di pinggirannya juga mulai berlubang.
tapi selama ini kita abaikan. Dan we just found out a few weeks ago bahwa itu rayapan semua gitu ya. Dan the damage was pretty bad sehingga kita harus bongkar cermin dan frame-nya dan ganti baru. Tapi intinya saat kita menemukan kerusakan di dalam rumah kita tidak langsung berpikir untuk jual rumah dan beli rumah baru. Please don't. Yang kita lakukan adalah memperbaiki sehingga menjadi baik seperti semula atau bahkan lebih baik lagi. Pertanyaan saya adalah, apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita semua tentang pernikahan kita di season ini? Apakah ada kerusakan-kerusakan yang kita terlewat atau sengaja mengabaikan selama ini? Di masa-masa sekarang kita banyak meluangkan waktu bersama-sama most of the time. Kita mulai melihat lebih detail lagi kekurangan kita maupun pasangan kita. Bahkan dengan situasi seperti ini kita mungkin sering frustrasi karena kita mengalami ketegangan, konflik, miscommunication, bahkan pertengkaran yang hebat pernah terjadi selama 5 bulan ini. Namun kita jangan putus asa atau menyerah, karena justru di masa-masa ini kami percaya Tuhan ingin memperkuat dan memulihkan pernikahan kita dan membuat kita semua lebih dewasa lagi. Kita akan sama-sama belajar tentang topik communication. Sering banget kita sudah mendengar dan bicarakan, tapi susah banget dilaksanakan gitu ya. Jadi sekarang mari kita buka hati dan pikiran kita dan izinkan Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita semua. Amin. Amin. Nah, setiap hari kita berkomunikasi, entah itu antara suami dengan istri, entah itu orang tua dengan anak, bahkan juga di kantor pun dalam pekerjaan kita berkomunikasi. Masalahnya adalah hanya kita sudah pernah mengatakannya, belum tentu orang lain atau pasangan kita itu mengerti apa yang kita katakan. Kalaupun itu mengerti, belum tentu mereka bisa melakukannya. Just don't know how. Dan George Bernard Shaw pernah mengatakan bahwa the biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Pernah kita ngomong, aku sudah pernah ngomongin itu loh. Dibilangin gak ngerti-ngerti, tiap hari sudah diingatkan dan lain sebagainya. Masalahnya adalah orang yang dikatakan itu apakah dia mengerti dan sudah melakukannya. Karena banyak hal, terutama dalam hal-hal seperti ini, komunikasi kita tidak lagi efektif. Dan kita akhirnya frustasi. Dan kalau Anda mengalami hal demikian, pertengkaran yang sama terus-menerus, saya percaya juga Anda nggak sendirian. Gitu. Justru saat inilah kita belajar, karena pun kita juga belajar. Kita mempraktekkan, kita juga sedang belajar, bukan berarti kita yang paling sempurna dan paling hebat dalam berkomunikasi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif dalam pernikahan kita. Nah, komunikasi itu adalah both art and skill. Artinya skill dia bisa dipelajari tekniknya, tapi dia juga seni. Artinya kita perlu banyak praktek karena tidak ada rumus yang pasti. Nah, hari ini saya sudah katakan bahwa kita perlu banyak latihan. Kita pun sedang latihan. Kita belum sempurna. Nah, saya akan memperkenalkan untuk kita belajar praktek tentang art of listening, art of understanding, dan juga art of speaking. Namanya juga berkomunikasi. Kalau kita terjadi miskomunikasi, itu bukan akhir dari dunia ini, gitu ya. Justru bahwa kalau sampai terjadi konflik, artinya kita masih mau berhubungan dan kita tidak anti untuk kita mengalami konfrontasi. Karena sebenarnya kita juga mau ada keterbukaan. Mungkin selama ini ketika Anda belum menghadapi atau kejentok dalam masalah komunikasi, mungkin pembicaraan Anda masih terlalu klise atau hanya sebatas pada pikiran, belum sampai pada level perasaan. Atau mungkin selama ini kejujuran dan keterbukaan Anda mungkin patut dipertanyakan. Justru di masa-masa ini Tuhan sedang bekerja untuk Anda boleh dipulihkan dan menjadikan pernikahan Anda lebih sehat lagi. Jadi yang pertama saya akan sharing tentang practice the art of listening. From listening jadi understanding dan juga speaking. Sering kita mendengar dalam Yakobus mengatakan bahwa hendaklah kita cepat dalam mendengar, lambat dalam berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi ada bedanya antara kita cuma sekedar mendengar atau mendengarkan.
Dan inilah kita sama-sama belajar. Kata mendengarkan itu juga berarti menyimak. Karena kenapa? Karena basically setiap orang dalam komunikasi itu, indera yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendengarkan atau menyimak. Karena setiap orang, kita pun, kita merasakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan untuk bisa diterima dan kebutuhan untuk dimengerti. Seperti yang tadi saya katakan, hanya karena kita sudah berbuka suara atau mengkomunikasikan, ngomong, belum tentu itu dimengerti. Sama halnya dengan kita, ketika kita mendengar seseorang berbicara kepada kita nggak cuma mendengar, tapi perlu menyimak. Artinya apa? Mendengarkan secara aktif. So being an active listener atau being active listeners, kita menunjukkan empati dan ketulusan untuk mengerti dengan lebih baik apa yang dialami oleh pasangan kita. We need to be an active listener in order to gain trust, supaya kita memperoleh kepercayaan bahwa nggak cuman perkataan dia, pasangan kita, itu sambil lalu aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk dari kanan, keluar dari kanan lagi, mental di dalam gitu ya, nggak even lewat dalam kehidupan kita. Makanya this is the teknik kita, art untuk kita bisa menyimak. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah attitude dan attention. Mungkin saya bicara mengenai teorinya dulu, nanti kita akan bisa sama-sama praktek. Nah, sikap penting buat kita adalah sikap untuk menghormati pasangan kita. Nah, masalah dengan sikap ini dalam komunikasi, karena kita ngumpul terus, tanpa sadar kita ada familiarity. Artinya kita udah nggak respect lagi. Kita udah terbiasa karena ngomongnya ya itu-itu aja. Sebelum orang ngomong, kita pikir kita tahu apa yang orang lain itu omongkan atau pasangan kita. Pernah lihat ketika kita ngomong sama anak yang benar-benar nggak bisa pay attention, nggak bisa memperhatikan, mungkin melihatnya dengan penuh kepahitan, lihatnya dengan penuh kemarahan. Kita juga sebagai orang yang berbicara, kita juga merasa sebel kan. Nah, suami dan istri sangat rentan karena kita sudah kenal. Kayak saya, mungkin udah 19 tahun menikah. Belum ngomong dia udah tahu. Dari gerak-gerik saya mungkin dia tahu. Kira-kira dia akan ngomong apa. Tanpa sadar. Kita punya sikap hati. Oh, aku udah ngerti. Sama juga. Kadang-kadang kita pada hal-hal tertentu ketika orang mulai ceramah atau khotbah atau kita masuk suatu kelas di mana kita sudah tidak suka, sudah biasa, sudah familiar dengan siapa yang berbicara. Attitude kita nggak lagi untuk mau belajar atau mendengar. Kita ngomong, oh aku sudah tahu. Jadi penting untuk kita menghormati, pay respect, ditunjukkan dalam sikap hati kita untuk kita bisa mendengarkan. Hal yang kedua adalah jangan bias. Seringkali kita udah pasang topeng, kita udah pasang filter. Mungkin kita tahu bahwa pasangan kita itu nggak suka sama orang tua kita. Biasa gitu ya. Hubungan antara mantu dengan mertua itu mungkin ada jaga jarak dan kemungkinan sering terjadi pertengkaran. Nah, masalahnya adalah setiap kali kita berbicara, Han, kita mau bicara mengenai mertua, kita udah tahu, wah dia pasti akan cerita tentang kejelekan orang tua saya nih. Dalam hati kita udah bias. Atau ketika kita mendengar kata uang, dalam hati, waduh pasti ini kurang lagi nih. Padahal mungkin pada waktu dia mau berbicara tersebut, Han, aku mau ngobrol tentang papa mamamu. Wah, dalam hati, iya tahu, kamu nggak cocok kan, kamu benar-benar nggak suka kan, kamu nggak bisa hopeng kan, kamu ciong kan. Mungkin kita nggak marah, tapi kita udah pasang badan itu. Padahal dia mau cerita, hari ini dia bisa dengerin aku loh. Aku bicara soal konsep bisnis, dia mau dengerin loh. Aku tadi kasih saran demi saran, ternyata papa dengerin loh. Atau kita bicara tentang uang. Mungkin sudah tengah bulan, tanggal 20-an lebih mungkin. Dalam hati kita, Han, I want to talk about money. Dalam hati kita, pasti kurang lagi. Tapi padahal dia mau ngomong hal yang lain. Ternyata aku bisa menghemat. Nah, seringkali attitude kita itu matters. Dan lawan bicara kita, pasangan kita itu tahu. Jangan kita bias. Atau sudah pasang filter duluan. Tanda kita familiar. Kita udah merasa, udah tahu. Jangan berasumsi. Dan jangan juga
memotong pembicaraan. Itu bicara soal sikap. Hal yang simple, tapi seringkali kita nggak lakukan. Tahu, orang yang suka memotong pembicaraan, Amsal 18 ayat 13 mengatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi makin kita suka memotong pembicaraan ketika pasangan kita berbicara, mungkin kita bias, kita sudah menganggap, aku sudah tahu, kita potong bicara, aku udah tahu kok, sebelum orang itu kita dengarkan, kita memberi jawab, Amsal mengatakan itulah kebodohan. Bahkan kadang-kadang kita bisa ketawa sendiri akan kesalahan yang kita buat, kebodohan dan kecelaannya. Jangan sampai hati kita, perasaan kita udah tumpul hanya karena kita sudah sering mendengar akan hal yang sama dari pasangan kita. Nah, ini yang kedua adalah attention. Yang pertama tadi attitude kita, kemudian dengan perhatian kita, eye contact. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di poin berikutnya. Body language matter. Dan juga ketika kita mau berbicara, mengkomunikasikan terutama hal yang penting. Remove any distraction yang mungkin akan mengganggu kita. Mungkin ada gadget atau TV, apalagi ketika kita mau mengkomunikasikan hal yang penting. Artinya apa? Giving your spouse full attention will make them feel that they are important and they matter. Itu yang saya mau katakan. Hal yang pertama, practice the art of listening. Perhatikan ketika kita mendengarkan, tidak hanya soal mendengar. Nah, hal yang kedua adalah practice the art of understanding. Dari mendengar, kita bisa mengerti. Tahukah tadi ayat yang kita baca di awal? Dengan pengertian, by understanding, setiap kamar-kamar diisi bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. This is beautiful. Kalau di dalam rumah tangga Anda ada pengertian antara suami dengan istri, mungkin juga orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, Anda akan lihat nggak cuma sekedar rumahnya yang baik atau bagus, tapi karena ada understanding, kita bisa merasakan nggak cuma sekedar rumah, tapi benar-benar homey, ada home, bahwa setiap harta benda yang berharga, yang menarik, ada di dalam rumah tangga kita. Kita bisa merasakan atmosfer, ambience di mana ada damai sejahtera Tuhan. Why? Because of understanding. Makanya penting untuk kita mendengarkan untuk mengerti, bukan mendengarkan untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, mendengarkan untuk mengerti ini adalah mencoba untuk mengerti pikiran dan perasaan pasangan pada saat berkomunikasi. Tahukah Anda, di balik dari setiap kata-kata, terutama mungkin dari wanita kepada pria, walaupun dari pria kepada wanita pun, apa yang kita omongkan itu belum tentu 100% yang kita omongkan. Kita perlu bisa mendengarkan sebenarnya emosi, perasaan di balik dari kata-kata yang diucapkan. Penting. Nah, dalam satu buku judulnya Never Split the Difference, itu dari Chris Voss. Dia sebenarnya berbicara tentang negotiation, gitu ya, negotiator. Tapi saya ada prinsip-prinsip yang untuk berkomunikasi. Dia katakan untuk mendengarkan, untuk mengerti, kita perlu pertama mirroring, ulangi kata-kata kunci. Dan ini sama seperti orang lagi di restoran ketika kita order, kemudian pelayannya itu mengulangi kembali apa yang diorder. Dan itu keakurasiannya di atas 70%. Kesempatan untuk salah order itu semakin kecil ketika pelayan itu mengulangi apa yang dipesan oleh orang yang lagi makan di restoran itu. Nah, selama masa pandemik ini ada suatu aturan yang nggak tertulis gitu ya. Tahu bahwa saya itu punya kebiasaan sejak di rumah yang sekarang saya tempati, saya itu langganan koran. Sampai sekarang saya itu suka banget untuk baca koran itu tetap secara fisik gitu ya. Jadi masih balik-balik surat kabar, dan saya biasanya pagi-pagi mungkin sebelum pergi olahraga saya baca, lihat headlines, dan saya disediakan kopi di sana. Nah, di masa pandemik ini istri saya mengatakan kepada pembantu saya bahwa koran, surat kabar jangan taruh di atas pantry. Well, saya nggak sadar gitu ya. Kalau itu peraturan baru gitu ya. Ya,
Saya juga oke-oke aja. Masalahnya adalah karena sudah kebiasaan tiap hari, saya itu seringkali ketika saya baca di atas pantry, itu saya nggak kembalikan lagi keluar. Berulang-ulang, dan ini belum menimbulkan konflik. Tapi kemudian dia, Han, korannya kok di atas pantry? Nah, saya kemudian akhirnya karena bolak-balik kejadian tersebut gitu ya, saya kemudian tanya, kenapa sih gitu ya? Nah, singkat. Dan kemudian dia bilang, sama seperti uang, koran itu dari kertas. Kita nggak tahu tangan-tangan siapa yang sudah pegang koran tersebut. Dan kemudian itu kalau salah-salah bisa jadi sarana media dalam penularan virus COVID-19 ini. Nah, pada waktu itu dalam hati saya, saya bisa aja ngomong bantah dengan berbagai macam alasan. Tapi pada waktu itu saya memilih untuk mendengarkan sampai mengerti. Saya cuma ngulangi, oke, berarti koran ini nggak boleh ada di atas pantry karena dia akan bisa punya potensi menjadi media untuk penularan virus, benar ya? Nah, tekniknya mirroring ini adalah waktu kita ngomong, kita tone-nya kita atur. Memang ini cuma berkomunikasi. Waktu konflik kita pasti lupa semua tentang tone itu. Tapi waktu kita menanyakan, kita mau make sure, mirroring itu adalah kita calm down dan kata, oke, sorry ya, maksud kamu kalau ada koran gini bisa jadi potensi untuk penularan virus. Oke, now I understand. Kemudian saya bilang, oke, kalau gitu saya baca koran di taman aja gitu ya, di taman belakang, di mana saya bisa duduk-duduk dan buka-buka di sana, dan saya tidak akan lupa lagi, saya nggak baca lagi di atas pantry. That's mirroring. Dalam hal simple, sekalipun kita dengan mengulang itu, kita bisa mengerti, kita mendengarkan untuk mengerti. Nah, kemudian dia berbicara mengenai empati dan juga berbicara mengenai fokus on the feeling, not the action. Jadi mengidentifikasikan label atau perasaan atau emosi. Nah, saya akan bacakan. Jadi label emotion itu seringkali itu diawali dengan kata it seems, it looks, kemudian it sounds to me. Pernah nggak misalnya saya atau mungkin istri saya cerita, wah, gue lagi sebel nih sama anak kita. Tadi kita cuma ngomong sedikit aja, kemudian terjadi argumen panjang. Oke. Nah, kalau itu kita kan sudah punya prinsip, nggak cuma sekedar yang waras ngalah gitu ya, tapi kita mulai menenangkan dan kemudian kita mendengarkan dengan empati dan cari fokus on the feeling. Oke, it seems to me. Jadi waktu pasangan kita cerita kepada kita nggak cuma manggut-manggut. Kita udah biasa ya, ada teori, oh iya ya, kalau pasangan kita berbicara, kita mengiyakan, yes, oke. Nah, let's go extra mile. Kita mengidentifikasi, oke, it sounds to me, atau it seems to me, kedengarannya, kamu kecewa ya, ketika kamu cuma ngomong pelan, dijawabnya seolah-olah nyolot sama orang tersebut, atau sama anak kita. Nah, kita mulai mengidentifikasikan atau label, kita nggak ikut terlibat, merasakan nggak usah sampai ikut sakit hati, sampai nggak bisa menasihati, tapi kita melabel. Dan ketika dia ngomong, oh iya ya, oke, itu aja udah membantu dia untuk release the tension. Dan kemudian lebih lagi, kalau ini berhadapan dengan kita sendiri, dengan pasangan kita, antara pasangan kita dengan kita, fokus on the feeling, not the action ini nggak fokus pada kegiatannya. Dan seringkali ini terjadi, ketika pertengkaran terjadi, misalnya gini. Misalnya, yang laki sering pulang malam, dan dia katakan, kamu selalu pulang malam. Atau kita berbicara, pasangan kita tidak menginisiasi, tidak pernah mengajak untuk melakukan hubungan intim atau seks duluan. Pada waktu marah, terjadi konflik, kita berkatakan bahwa, kamu tidak pernah menginisiasi seks duluan. Selalu aku yang mengatakan, pingin dulu. Nah, ini terjadi marah. Kemudian, kata yang keluar biasanya, kamu selalu kerja terus, nggak pernah memikirkan keluarga, kamu nggak ada waktu untuk kita berbicara. Kita selalu berbicara mengenai action demi action. Nah, waktu kita menjelaskan, on the other hand, kepada orang, pada pasangan kita bisa memulai nggak cuma action, tapi kita mulai mengidentifikasikan feeling kita. Waktu kamu nggak pulang-pulang atau selalu pulang malam, aku merasa bahwa aku nggak begitu penting. Pekerjaanmu selalu lebih dahulu.
Kemudian kalau kita bicara mengenai laki dan perempuan, berbicara mengenai hubungan intim, pada waktu yang selalu minta aku, misalnya, yang laki, kamu nggak pernah berinisiatif untuk meminta duluan. Waktu aku merasa nggak pernah kamu minta duluan, aku merasa bahwa aku nggak dihargai atau nggak di-respect. Padahal itu penting buat aku untuk bisa rilis stres. Jadi fokus pada perasaan, emosinya. Waktu kamu nggak pulang-pulang atau kamu kerja terus, aku merasa aku lonely. Apalagi kalau kita belum punya anak. Sudah kerja di kantor, kemudian waktu pulang, kerjaan dibawa pulang. Instead of saying, kamu kerja terus gak pernah merhatiin keluarga, kita mulai ngomong, aku merasa ketika kamu selalu di rumah pun sampai kerja, makan pun sampai buka HP, gitu ya. Pada waktu kita acara keluarga pun kamu gak bisa enjoy. Aku merasa I am lonely, aku sendiri. Jadi identifikasi ini penting buat kita. When listening to your spouse, focus on the feeling and not the action. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah let's practice the art of speaking. Saya nggak ngajarkan tentang bagaimana kita harus berbicara di depan umum atau melatih kata-kata. Kita semua sering belajar tentang hal itu. Tapi yuk kita perhatikan kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakan itu. Di masa pandemik ini, kemarin kita melakukan dedikasi ada 10 anak bayi. Tahukah Anda, bayi atau anak di bawah 2 tahun yang belum bisa berbicara, mereka punya pola komunikasi yang sama untuk segala sesuatu yang mereka minta. Waktu lapar, gitu ya. Waktu marah, ya mungkin adanya beda-beda, gitu ya. Waktu pingin sesuatu, teriak. Can you imagine? Ketika orang itu sudah dewasa dan sudah menikah, dan kebetulan dia itu adalah pasangan kita saat ini. Mau minta apapun selalu ngeroeng. Ngeroeng itu bahasa Jawa. Istilahnya apa ya? Selalu menggerutu, selalu whiny, selalu ngomong nggak jelas. Pokoknya uring-uringan padahal cuma sekedar lapar misalnya. Nah, itulah ciri orang yang nggak dewasa. Makanya Paulus mengatakan, ketika aku sudah beranjak dewasa, cara berkata-kataku beda. Cara aku mengekspresikan perasaanku beda. Cara aku berpikir, kita juga harus dewasa. Nah, karena itulah, yuk kita sama-sama menjadi dewasa. Seorang bernama Albert Mehrabian, dia menemukan teori 73855. Dia mengatakan setiap communication itu, kalau kita mendengarkan hanya dari kata-kata, itu cuma 7%. Jadi komunikasi itu kita perlu merhatikan 7% itu kata-kata, 38% suara atau tone kita, 55% bahasa tubuh dan mimik muka kita. Nah, problem. Mungkin di masa-masa ini pasangan kita nggak setuju kita sering-sering pergi. Atau mungkin kita punya hobi olahraga. Katakanlah kita hobi golf, kita hobi berenang, atau kita hobi sepeda dan lain sebagainya. Dan kita tahu pasangan kita, katakanlah istri kita atau suami, ya mungkin istri aja lah. Karena biasanya kita yang laki yang nggak tahan di rumah kan ya, sudah biasa soalnya kerja selalu keluar rumah. Nah, kita tanya, Han, boleh nggak aku keluar bermain sama teman-temanku di sana? Gitu ya. Mungkin kita sudah tahu deep in our heart bahwa jawabannya dia kurang setuju. Tapi waktu itu kita tanya lagi dan dia bilang dengan nada yang simple ngomong, ya sudah terserah. Kalau kita sebagai laki-laki, pasangan kita ngomong ya sudah terserah, tapi tonnya pasrah atau sinis, kemudian bahasa tubuhnya cemberut terus, dan kemudian dia ngomong, aduh thank you, puji Tuhan, Tuhan sudah rubah hatimu. You are in a big trouble. Karena kita harusnya bisa melihat bahwa kata-kata bilang ya sudah terserah is not really terserah. On the other hand, ketika kita berkata-kata kepada lawan bicara kita, ketika kita yang berkata-kata, perhatikan. Suasana hati kita itu bisa dilihat oleh pasangan kita atau orang lain. Walaupun kita bilang, oh nggak apa-apa. Tapi tone kita jelas beda, itu 30%. Apalagi
55% bahasa mimik muka kita menunjukkan kondisi kita tidak sedang apa-apa. Kadang-kadang karena budaya ya, kita mungkin tinggal di Jawa, kita budayanya kita ya sudah, aku sih nggak apa-apa, oh ya kamu disakiti, oh enggak apa-apa, tapi people can feel it. Walaupun kamu ngomong enggak gitu ya, tapi dari tone-nya dan dari bahasa tubuhnya mungkin ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan. Makanya menjadi dewasa dalam perkataan kita adalah perhatikan pemilihan kata-kata. Yes, kita harus belajar, it is skill, but it's art too, tone dan bahasa tubuh. Nah, saya akan ngajak kita belajar satu sebelum terjadi konflik. Ini saya ambil dari buku Never Split the Difference karangan dari Chris Voss juga. Nah, calibrated questions ini adalah pertanyaan yang kita sudah seleksi untuk sebelum konflik itu terjadi. Jadi pertanyaan ini untuk merubah potensi ya, belum terjadi konflik. Potensi konflik menjadi collaboration. Nah, ini, this is art of speaking. Di luar dari semuanya yang kita sudah pernah katakan tadi. Seni untuk bertanya apa dan bagaimana. Hindari open-ended question, jawaban yang selalu gampang, tapi kita mulai pagari dengan apa dan bagaimana. Nah, ada banyak contoh. Misalnya, how about this important to you? Apa dari hal ini yang penting bagi kamu? Anda tahu, akhir-akhir ini saya sering sepedaan. Dan istri saya tidak pernah henti-henti bilang, Mon, keluar rumah pakai sunblock. Karena ngomong terngiang, dalam hati saya perginya itu jam 6 pagi, jam 7 pagi, ngapain harus pakai sunblock? Nah, tapi itu diomong hampir tiap, kalau dia bangun, dia pasti tanya, jangan lupa ya, jangan lupa juga pakai sleeve itu. Dalam hati saya, udahlah, gua udah laku, mau hitam seberapa juga nggak apa-apa lah, gua oke-oke aja, di kamera kelihatan hitam juga oke. Dalam hati saya, tapi timbang rame, gitu ya, tapi pada kita, ini potensi konflik, gitu ya. Kemudian saya tanya, apa dari ini yang penting bagi kamu? Oke, jadi kita nggak ngomong, kamu kenapa sih? Gua kan udah laku, daripada ngomong gitu yang menimbulkan potensi konflik, tanya, apa sih dari pakai sunblock ini yang penting? Kan kita nggak lagi di Bali, nggak lagi berenang gitu ya. Dan kemudian singkat cerita kita sama, oh iya, kalau kamu nggak pakai sunblock atau kamu mungkin lupa pakai sleeve dan lain sebagainya, masalahnya muka kamu jadi belang semua. Apalagi kalau pakai masker nanti bawahnya putih, hidungnya putih, luarnya hitam dan lain-lain. Nah, itu contoh aja. Ini bukan kenyataan sebenarnya. Tapi dengan hanya mengubah pertanyaan jadi calibrated question, ada potensi konflik yang akan terhindar. Jadi kita bisa berkolaborasi. Banyak hal. Misalnya tanya, bagaimana saya dapat membantu untuk menjadi lebih baik? Misalnya kita nggak bisa ngatur keuangan. Daripada ngomong, kamu sih nggak bisa ngatur keuangan, kamu selalu kayak gini, utang kebanyakan ini dan lain sebagainya. Oke, how can I help you untuk menjadi lebih baik dalam hal keuangan? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini, this is skill, tapi juga art. Kita bisa berlatih, kita bisa keep practicing. Apa yang membuat kita bisa masuk dalam situasi ini? Bagaimana cara kita bisa memecahkan masalah ini? Apa yang kita bisa capai? Jadi pertanyaan-pertanyaan calibrated question ini satu teknik yang is art untuk kita bertanya, untuk kita speaking. Bagaimana saya harus melakukannya? Jadi poin ini saya akhiri dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal 25 ayat 11-12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran yang bijaksana adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana di telinga yang mendengar. Apa yang kita katakan harus benar, harus true. Tapi nggak semua kata-kata yang benar kita harus lontarkan, apalagi di depan umum, gitu ya. Kita nggak perlu umbar kebenaran itu kalau itu menjatuhkan lawan bicara kita dan bisa memicu terjadinya konflik. Dan seperti saya katakan tadi, kita semua masih praktis. The art of listening, the art of understanding, and the art of speaking. Kita tetap perlu bantuan Roh Kudus untuk menuntun kita. Sekuat-kuatnya apapun gitu ya, tetap perlu support secara emosi dan lain sebagainya. Makanya di saat-saat itu yang dibutuhkan adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Kita saling belajar dan kita saling bertumbuh melalui banyak hal dan teguran satu dengan yang lainnya. Dan poin yang terakhir yang kita ingin mau sama-sama, ini firman Tuhan ini, practice to always put Christ love in the center of your relationship. Semua praktis yang kau lakukan, it is good.
Tapi biasanya kalau sudah kejebak masalah, kita udah lupa akan Christ love, sehingga kita saling menyakiti dan itu membekas. Makanya Kolose 3 ayat 14-16 mengatakan, di atas semuanya itu, di atas semua teori tentang relationship yang kau sudah punya, di atas semua teknik untuk listening, understanding, dan perkataan, di atas semuanya itu, kenakan kasih. Amen. Kita bisa settle dengan cepat. Sebenarnya kita itu habis ngomong itu sudah selesai. Paling kaget, oh iya kok bisa ngomong kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gitu, kita bisa cepat ngomong, cepat berhenti. Tapi kenakanlah kasih sebagai pengikat. Ini yang mengikat kita. Jangan lupakan hal ini. Kemudian apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus. Yang pertama adalah kasih Kristus. Itu sebagai perekat. Ingat, kita tahu bahwa semua yang mendasar itu adalah kasih Kristus. Yang kedua, pray for the peace from Christ. Damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh. Dan kemudian yang ke-16 dikatakan, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita boleh praktis yang lain, tapi jangan lupa to put into practice ini. Kenakan kasih Kristus sebagai pengikat. Damai sejahtera dari Kristus ada dalam diri kita, memerintah dalam hidup kita. Amen. Sehingga apa? Perkataan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ayat ini dilanjutkan dengan mengatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kembali pada cerita tadi, tukang yang umum dan tukang ledeng yang fix area dalam kehidupan kita. Seringkali kita try untuk dapatkan bantuan, self-help, kita practice, belajar dari buku, that's all good. Tapi jangan lupa, only the master, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi, hanya kasih Kristus yang bisa mengikat Amen. semuanya itu. Izinkan dia, your creator itu, untuk fix kalau ada area di dalam kehidupan. I know beberapa dari Anda sudah mau give up dalam relationship Anda antara suami dengan istri. Mungkin Anda hari-hari ini merasa guilty, selama ini aku nggak tunduk pada suamiku. Suami mengatakan aku selama ini kasar. It's okay buat kita untuk kembali praktis lagi. Biarlah kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Biarkan damai sejahtera dari Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan biarkan perkataan Kristus itu ada. Sehingga dalam conversation kita, dalam perkataan kita, kita bisa punya pengertian. Being understood is the key of good communication. Tapi kita izinkan dia memerintah di dalam kehidupan kita. Practice the art of listening, the art of understanding. Practice the art of speaking. But above all, practice to always put Christ's love in the center of relationship. God bless you.